di dalam otak anak-anak kita pada saat menjelang kelahiran, masa-masa penantian. Lalu pada saat lahir bentuknya masih mirip ya, nggak terlalu beda. Tapi begitu 3 bulan sudah mulai muncul, bertambah banyak, bertambah rimbun. Lihat cabang-cabangnya dari yang sedikit ini lumayan ya, kalau mamahnya seneng nyanyi, seneng ajak obrol di dalam perut dan seterusnya, belai-belai, ini sudah beda antara kelahiran dengan sebelumnya. Peristiwa kelahiran pun menjadi pengalaman berharga buat menambah jaringan di sel otak ini. Lalu 3 bulan tambah lebat. 6 bulan, lihat bedanya selisih 3 bulan, perbedaan jumlah sel, jumlah jaring-jaring neuron ini luar biasa banyaknya. 2 tahun anak-anak yang distimulasi dari 6 bulan ke 2 tahun kelihatan sekali kepadatannya bertambah. Nah, teman-teman, 4 tahun dan 6 tahun gambarnya tentang sinaps pruning. Oke, dari 0 sampai 2 tahun kalau kita lihat gambarnya sinaps formation. Jadi stimulasi yang dilakukan sungguh sangat dipercaya mempengaruhi pertumbuhan sinaps-sinapsnya. Sinaps itu koneksi-koneksi yang terjalin antara sel yang satu dengan sel yang lain. Ini harusnya connect, harusnya terhubung. Maka kalau ada orang diajak ngobrol dan nggak paham-paham, seringkali orang bilang nggak nyambung loh gitu ya. Mungkin ininya yang nggak nyambung, benar itu secara ilmiah nggak nyambung dia. Jadi dia belum mampu mengaitkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Bahwa kita sebut meja ini kuning, lalu tiba-tiba Anda bawa kue dengan warna kuning, seorang anak yang sudah punya koneksi akan bilang, aku mau kue yang kuning itu, padahal dia melihat warna kuning itu di lain waktu sebelumnya di meja dan tidak ada kuenya gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut koneksi. Dan masih banyak koneksi-koneksi yang lain yang terhubung dari hasil stimulasi. Stimulasi, kata kuncinya stimulasi. Dan itulah yang mempengaruhi pertumbuhan sinaps, rimbunnya otak anak tergantung stimulasi yang diberikan. Oke, bisa dilihat di artikel kompas.com. Stimulasi bermain sejak dini akan menambah kecerdasan anak. Nah, ini contoh kalau sinaps pruning, artinya pada saat anak-anak tidak menggunakan koneksi-koneksi itu secara ajak, akan terjadi pruning. Pruning adalah pemangkasan sinaps, proses di mana otak akan meninggalkan koneksi yang tidak digunakan lagi sesuai dengan pengalamannya. Inilah gambaran yang perlu saya tunjukkan, sedikit ilmiah, bicara nggak apa-apa supaya kita paham betul apa yang terjadi kalau kita menghentikan proses stimulasi, proses pendidikan yang kita lakukan selama ini. Betapa sayangnya bahwa kalau kita tidak melakukannya secara kontinu dan berkesinambungan dan konsisten, maka akan terjadi pruning yang lebih banyak. Pada saat ini merontok, berkurang, kemampuannya juga berkurang. Yang berkurang itu tidak hanya kemampuan, pengalaman-pengalaman tidak enak. Misalnya, kenapa kok anak-anak tidak selalu mengingat peristiwa di bawah usia 3-4 tahun? Sekarang, ingat nggak waktu 3 tahun kamu ada di mana? Mungkin nggak ingat. Namun tidak ditekankan berulang-ulang. Kalau di istilah kami dalam pembelajaran, kami melakukan recalling setiap hari. Kami harus panggil lagi berulang-ulang karena penebalan mielin itu terjadi setiap kali diulang. Kalau nggak diulang, dia akan semacam ranting yang gampang terputus. Tapi kalau diulang-ulang, dia akan menebal dan menguat dan tidak mudah lupa. Itu sebabnya ada istilah ulangan gitu ya, supaya apa? Supaya orang mengulang membaca, orang mengulang menulis kembali, orang mengulang kembali menuliskan lagi di kertasnya, sehingga diharapkan sekian kali pengulangan itu membuat kita menjadi ingat. Jadi
Itu istilah yang umum. Dan lagi yang lain-lain, kalau kita sering mengulang kegiatan atau di sekolah kami setiap pagi selesai kegiatan, Inpres akan menanyakan, teman-teman hari ini kita bikin apa? Bagaimana caranya? Kamu bikin dengan warna apa? Apa yang kamu rasakan saat melakukan itu? Jadi kenapa ditanya lagi, diulang lagi? Karena kami mau memanggil kembali, mengulang lagi supaya terjadi penebalan mielin di sana. Hal-hal penting yang perlu kami ulang, bahkan kelihatannya ada hal yang nggak penting, tapi itu upaya untuk melatih anak mengulang berkali-kali sehingga pembelajaran bukan menjadi sebuah kewajiban dari orang lain, tapi nanti dia akan pengen ngulang-ngulang sendiri karena sudah terbiasa terbentuk sejak kecilnya. Itulah yang kita lakukan setiap harinya. Baik, jadi apa peran pendidik? Pendidikan itu berperan sebagai stimulasi untuk menebalkan mielin dari setiap anak-anak kita. Ini saya nggak bosan-bosan menjelaskan ini, walaupun berkali-kali dalam setiap kesempatan, karena menurut saya ini sangat penting untuk dipahami bersama bahwa sebagai pendidik kita perlu mengupayakan stimulasi yang berkualitas. Ini tugasnya sekolah. Karena kami sengaja belajar untuk menyiapkan ini program-program stimulasi supaya menebalkan mielin di hal-hal yang penting dengan posisi yang tepat, dengan cara yang pas, dengan kadar yang pas. Jadi kalau dokter tugasnya meramu pengobatan yang pas, tugas kami pendidik adalah meramu stimulasi yang pas sesuai dengan tingkat pertumbuhan anak, dan kami sebut itu developmentally appropriate practice. Jadi kegiatan-kegiatannya harus diramu sebaik mungkin sehingga pas sesuai stimulasi dengan umur kronologisnya tadi. Katakan misalnya anak 4 tahun harusnya bisa 1, 2, 3. Nah, tugas kami adalah menyiapkan kegiatan untuk menstimulasi supaya tugas 1, 2, 3 itu tercapai. Itulah yang dilakukan oleh sekolah. Baik, teman-teman, lalu siapa kita? Pendidik kita adalah 3 bagian ini. Ini ekosistem pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro sejak awal meletakkan fondasi pendidikan di Indonesia, disebutkan bahwa yang paling awal dan mendasar adalah keluarga. Keluarga dengan dukungan sekolah dan masyarakat ini bertugas untuk mendidik. Tadi kita lihat, mendidik adalah menebalkan mielin, mendidik adalah mengupayakan stimulasi-stimulasi. Maka walaupun pandemi, mari justru kita perlu bergandengan tangan erat supaya stimulasi-stimulasi yang dilakukan nggak ada yang ketinggalan, gitu ya kira-kira. Baik, teman-teman, ini gambaran yang kenapa pentingnya stimulasi untuk anak-anak kita. Sekarang kita lihat gambar yang ada di depan kita, segitiga golden age. Bahwa justru 50% kapasitas belajar manusia ditentukan pada 4 tahun pertamanya. Ingat tadi gambar rangkaian sel otak yang saling terkoneksi sinapsnya itu sangat lebat di 4 tahun pertama. Dari 4 sampai 8 dia bertumbuh terus, tapi akan mulai pruning, mulai lepas hal-hal yang tidak sering diulang, hal-hal yang tidak sering dilakukan, itu akan lepas, jadi dianggap tidak perlu gitu, itu akan rontok lah, kayak rambut rontok gitu kali ya. Nah, jadi yang berkembangnya tetap berkembang, tapi hasilnya hanya 30%, dan sisanya 20% terus berkembang sampai 10 tahun berikutnya. Inilah sebabnya kami tidak jemu-jemunya mensosialisasikan ini, karena kita nggak mau kehilangan kesempatan emas dari putra-putri yang ada di sekitar kita.
pandemi sangat memungkinkan terjadinya the lost generation. Ya, kebetulan 2-3 hari yang lalu ada sahabat kami yang datang ngobrol tentang the lost generation. Kekhawatiran kita tentang the lost generation. Yang bicara dengan saya saat itu adalah Dr. Anne Gracia, seorang neuroscientist terapan. Dia mengerti betul bagaimana proses kerja otak sehingga dia khawatir kalau stimulasinya berkurang atau tertunda akan ada generasi usia pertumbuhan anak usia 0 sampai 8 tahun ini yang kadang-kadang orang tua merasa tidak perlu distimulasi atau distimulasi seadanya, maka mereka akan menjadi anak-anak yang artinya negara kita semua keluarga akan kehilangan kesempatan emas dari putra-putri kita. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Ini yang perlu menjadi keprihatinan bersama sehingga kita akan selalu bergandeng tangan untuk mengupayakan yang terbaik buat putra-putri kita. Keberadaan InPlace ditambah sekarang dengan InLife dan dukungan teman-teman yang sama-sama punya keprihatinan dan kepedulian tinggi terhadap pendidikan ini menjadi upaya yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini supaya tidak terjadi the lost generation. Jadi pastikan Bapak Ibu nutrisi dan stimulasi yang berkualitas untuk pembentukan struktur otak dan cara memproses informasi yang akan digunakan oleh putra-putri kita seumur hidupnya. Ini adalah upaya membangun fondasi yang kokoh. Jadi anak-anak memang diberi mainan, memang diberi makan, tapi pastikan bahwa alat main dan kegiatan yang Anda sajikan untuk anak-anak itu betul-betul sesuai dengan tahap perkembangannya. Memastikan bahwa itu akan mendukung mereka naik terus, naik kemampuannya. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Lalu apa yang dapat dilakukan keluarga dengan situasi pandemi? Ini saran, usulan, dan upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membangun komunikasi efektif. Ada gambar-gambar kecil di sebelahnya. Yuk kita mengajarkan untuk saling memaafkan. Sekarang siapapun bisa stres, mama juga bisa stres, papa bisa stres, karena situasinya memang tidak membuat nyaman, tapi pastikan setelah Anda bernada tinggi segeralah untuk menyelesaikannya dengan meminta maaf misalnya. Lalu kita lakukan dengan penuh cinta, penuhi anak-anak kita dengan cinta dan kasih sayang sehingga mereka belajar bagaimana caranya mencintai dan mengasihi dengan tulus hati. Lalu jauhkan mereka dari kekerasan. Anak-anak dapat diajak bicara baik-baik. Lalu belajar hargai perbedaan dan masih banyak lagi cara bersikap yang akan menjadi fondasi komunikasi baik, komunikasi yang berefek gitu ya. Ini akan ada dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas lebih spesifik. Kalau dibahas semua hari ini nanti Bapak Ibu nggak makan siang, mamanya jadi nggak masak gitu ya. Kita akan ambil poin-poinnya dulu. Nanti semoga teman-teman masih berminat mengikuti kegiatan-kegiatan detail selanjutnya. Yang kedua, mengupayakan lingkungan yang kondusif. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak-anak bertumbuh dan berkembang. Jaga keharmonisan keluarga, penuhi kebutuhan anak, melakukan segala stimulasi yang sesuai untuk perkembangannya dan berikan perlindungan dari kekerasan. Ini lingkungan yang dibutuhkan anak, semacam Anda mengolah tanah yang dibalik-balik diberi pupuk, nah itulah lingkungan yang baik buat tanaman. Nah kita mau menciptakan lingkungan yang baik, yang kondusif bagi perkembangan anak. Dan yang ketiga, ajak mereka mengatur waktu bersama. Ya, jadi dengan mengatur waktu akan mengatur waktu sebelumnya akan membantu keluarga kita dari kesalahpahaman. Kira-kira garis besarnya itu nanti akan dilanjut lagi dengan topik dari
Mas Andre itu siapa ya? Silakan. Hai. Ya, Mas Andre sudah siap? Sudah dari jam 6 saya Bu Vivin, ya ampun, ini rambut saya juga sudah mulai kering hari ini. Ya gitu ya Bu Milosi Sarasvati. Baik, ini langsung ke Mas Andre juga boleh, kita langsung tektok aja Mas. Kalau ada yang mau bertanya, monggo loh kakak-kakak, ibu-ibu, parents, mami-mami, apalagi ya. Emak-emak kurang pas ya. Emak-emak kurang. Ini mami-mami aja lah, mami-mami, ibu-ibu, bunda-bunda. Ya siapa yang mau bertanya, monggo. Sebelum Mas Andre masuk gitu Bu Vivin ya. Ada yang mau bertanya kah? Silakan Karya. Kakak, jika nanti kalau mau ingin memberikan pertanyaan, boleh tuliskan di kolom chat. Nanti di bagian akhir akan ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang kakak berikan. Seperti itu. Ada informasi tambahan Kak sebelum kita lanjut ke bagian kedua? Untuk meringkas waktu, pertanyaannya boleh ditulis saja gitu ya Kak? Betul. Ya benar. Silakan ditulis jika ada pertanyaan dan mau mengingatkan untuk yang belum mengisi buku tamu, silakan diisi terlebih dahulu. Sudah diberikan linknya di kolom chat. Terima kasih. Silakan Kak Andre. Terima kasih Kak Gita, Karian, Kak Vivin. Siang-siang kita sebelum makan siang di Mangking, kita semua belajar sejenak. Baik, selamat pagi ibu-ibuku, parents, apa kabar semua? Sehat ya? Saya senang loh dengan Ibu Arjuna, ya ampun, dikepang tadi sama anakmu. Aduh, saya belum pernah loh dikepang sama anak saya. Kalau boleh tahu yang Inplay Depok ibu siapa ya? Bu Guru siapa Bu Guru? Bu Guru siapa boleh kenal Kak? Oh iya baik. Saya nggak kedengeran. Oke lanjut. Baik deh. Mami Nathan, Ibu Indah gimana? Bu Indah kabarnya sehat? Sehat ya? Oh sehat, baik Bu Indah. Siap. Bu Nathan, Mami Nathan gimana kabarnya Mami Nathan? Sehat. Sehat ya Mami Nathan ya. Baik. Kakak Tati, Kakak Sule, dan Kakak Heni. Ada Kakak Sule di sana. Ya ampun, di Depok. Sule, Kak Suke. Oh, Kak Suke. Kalau Kak Suke itu biasanya kita kalau ke Jepang atau ke ada menu-menu Kak Suke gitu ya. Makanan ya. Oh, Kak Suke namanya ya. Baik. Nama panjangnya apa? Suketiem atau Sukewati? Kamu nambah lagi. Bercanda ya Kak Andre. Baik, saya cepat saja. Biasanya Kak Andre kalau ngisi seminar, para parents, para teacher, itu 2,5 jam nih. Gimana ceritanya nih kalau cuma 20 menit? Nggak apa-apa ya, Mami Milosi ya. Yang penting saya singkat saja. Iya, singkatnya nanti bisa disambung lagi. Ya, yang penting ini perdana, tapi Kakak Andre sharing dari Buddha puluhan kali ya Kak Andre ngisi seminar tentang parenting di tengah pandemi. Wah, jangankan parentnya yang bingung, wah, semuanya lagi bingung. Tetapi kita ada racikan-racikan khusus. Nah, boleh saya share ini ya, nah ini kelihatan nggak kakak-kakakku? Sudah ya? New normal, new parenting. Wah, saya hanya simpel saja. Ini salam kenal ya dari Kak Andre. Ini Kak Andre nih ganteng ya. Ini waktu dulu masih tua, sekarang tambah muda. Ini umur saya waktu 19 tahun. Sekarang saya umurnya 24, 25, 26 lah kurang lebih. Oh, keren kan? Masih ganteng kan? Nah, maka kakak-kakak, ini kenal aja. Bisa panggil saya Kak Andre. Saya sebenarnya dosen psikologi di beberapa tempat. Gitu ya, salam kenal yang belum kenal, yang sudah kenal ya biarin saja, tambah kenal gitu ya teman-teman. Nah, sehari-harinya ya kayak gini, setiap hari ngisi seminar parenting, memberikan konsultasi parenting, menterapi, apalagi tuh kalian tuh yang sebagai tim creativity-nya dan lain-lain lah pokoknya teman-teman dan kakak-kakak. Nah, simpel saja. Wah, Kak Andre juga punya TV, cuman lagi prek. Nggak ada waktunya, belum syuting. Tapi boleh lah sambil ngelihat, boleh. Itu ada beberapa yang bisa dipelajari. Baru 6 tayang sih. Masih ada banyak, cuman waktunya nggak ada. Nah, Kak Andre simpel saja dalam waktu yang sangat singkat ini. Nah,
Papi, suara Arsel kedengeran nggak? Wah, ini setiap saat saya ngikut seminar, ini bocah kecil ini selalu ngikut papinya nih. Jadi saya muda-muda begini, para ibu, para parent saya sudah berumah tangga. Ya, gitu ya, nggak yakin gitu saya sudah berumah tangga gitu. Ini kok mukanya pada bingung gitu nih orang gitu. Ini saya yakin kan nih saya udah berumah tangga nih belum nih. Bu Vivin, Karian, suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran, jelas. Kedengeran ya. Oh ya udah deh. Cuman tadi saya lihat wajah-wajahnya kayak wajah-wajah bingung gitu ngeliat Kak Andre. Kok imut-imut gitu sudah jadi papi gitu ya. Gitu ya Kakak Feby ya. Kakak siapa lagi nih? Nanti kita kenalan deh ya. Ada Bu Arnita waktu saya pernah ketemu. Baik. Saya simpat saja teman-teman. Nah, intinya nih ya. Intinya sebenarnya pandemi ini, seorang yang lagi pandemi ini merubah segala hal. Entah dosanya siapa, tapi yang jelas bukan Tuhan yang memberikan penyakit. Nah itu catatannya. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit, berarti ada dosa manusia, entah dia nggak jaga lingkungan hidup. Tapi itu yang kita hadapi ya, kakak-kakak ya. Tapi sederhananya begini, nah ini dia. Saya sengaja nih ambil beberapa kutipan. Lihat ya kakak-kakak semua, kalau lihat dari ujung, ya, sampai ujungnya COVID ini, itu paling cepat itu 2 tahun, yaitu virus Spanyol. Waduh, kalau 2 tahun virus Spanyol. Sedangkan COVID, kita nggak tahu nih. Berapa tahun nih COVID akan selesai ya kakak-kakak ya? Saya juga nggak tahu. Tetapi kalau lihat dari sejarahnya, gitu ya kakak-kakak ya, ini bisa melebihi dari 2 tahun. Paling lama itu epidemi Ciprianus, itu paling lama. Di abad 3, itu 300 tahun. Nah, kakak-kakak, ngeri kan? Jadi ya kemarin waktu setengah tahun, kayaknya Januari saya masih ragu nih. Masih ragu kalau pandemi ini selesai. Lalu sejarahnya begitu ya kakak-kakak tuh sejarahnya. Nah, ini COVID-19 2019 bulan Februari, entah sampai kapan, saya tidak tahu. Semoga dengan cepat. Nah ini nih, kakak-kakak, ibu-ibuku, mamaku, parentsku, sadar gak banyak yang berubah? Setuju gak Ibu Arjuna? Mami Arjuna setuju ya? Ada jiwa, nanti saya kasih tahu nih. Kejiwaan parents, wah banyak nih. Wah Kak Andre itu setiap hari tanya aja kalian. Stres dan depresi, bahkan ada yang depresi loh ibu-ibu. Bayangkan ya, emaknya seorang manajer. Maminya seorang pendidik juga di rumah. Ya, maksudnya dia sebagai pengajar, sebagai pendamping anak-anak. Bapaknya atau papinya nggak mau berubah. Papinya masih nuntut maminya. Mami bikinin teh, mami udah ngelayanin anaknya, udah yang ngelayanin suaminya, udah ngelayanin mertuanya, udah yang ngelayanin tetangganya. Wah, canggih, seru. Seru ya kalau pokoknya udah masuk rumah tangga orang, seru pokoknya. Ya, jadi jiwa itu sudah mulai sedikit. Nah, sosial jelas ya kan. Sosial itu ya ada yang suksesnya di masa pandemi, ada yang maaf ya tanda kutip turunnya ekonomi di tengah pandemi. Iman tentu, iman pasti yang semakin rajin sholat semakin meragukan kuasa Tuhan, semakin meragukan. Ada banyak hal tentang iman. Nah, yang paling penting di sini maksud saya adalah kita diskusi ini adalah tentang pendidikan. Saya sih maaf ya kakak-kakak ya, sedikit mengkritik Kementerian Pendidikan. Toh harusnya dari dulu sistemnya berubah ya kan? Nah, sistemnya berubah. Sekarang baru mulai berpikir sistem berubah. Nah, untungnya nih, sedikit promosi ya. INLIFE itu meneliti dari beberapa jurnal internasional. Dan akhirnya kita membuat sesuatu hal yang sedikit school of pandemic. Karena sistemnya berdasarkan dari riset-riset itu. Maka pendidikan harus berubah. Pendidikan harus berubah. Nah inilah saya pengen kasih tahu. Nah ini dia nih. Kita cek dulu yuk. Healthy your parent. Pertama, emosiku terhadap anak-anak semakin parah atau semakin gemes? Gemesnya tuh gemes pengen pergi berlibur ke Eropa. Nih. Yang kedua, ini penting nih. Ikhlaskah aku, Kak Andre? Ikhlaskah aku dititipkan rumah Tuhan anak-anakku selama 1 tahun ini di rumah? Kedua, ikhlaskah aku, Kak Andre? Aku udah bayar ke sekolah, tapi tetap aku mendidik mereka. Biasanya aku hanya bayar doang. Gitu ya, bercanda nih, tapi nggak apa-apa biar kita refleksi sedikit. Ikhlaskah aku, Kak Andre? Aku dituntut sama suami, dituntut sama anak. Lihat, tadinya rambutku berwarna, sekarang rambutku hanya hitam dan putih. Oh enggak ya? Jadi kakak-kakak banyak hal yang kita refleksikan. Lalu ada lagi warna pink, bisa aku jadi mami yang ideal?
gitu ya. Mami yang ideal itu semuanya terpenuhi. Suamiku juga perlu perhatian gue. Maaf ya kakak, maaf ya. Agak sedih, ini ada anak-anak ya, nggak apa-apa ya. Ini ada suami juga yang semenjak pandemi WA Kak Andre. Katanya harmonisasinya malah bukannya teringkat, malah tergoncang. Karena apa? Ya kan si istri ini nggak berani ngomelin anak. Ujung-ujungnya si papi baru pulang, itu langsung semprot karena maminya capek dan lelah. Itu sering terjadi. Saya akui itu sering terjadi dan bahkan ngomong-ngomongan kasar sering terjadi juga. Karena apa? Lelahnya dan letih. Kalau istilah psikologi namanya fatigue ya. Istilahnya fatigue itu lelah sampai saking parahnya. Semuanya nuntut aku tuh mami, wah memang betul ada surga di telapak kaki ibu, betul. Tapi jangan nuntut aku dong papi. Jadi teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, mama, semoga ada suami di sini. Ayo kita semua refleksi. Apalagi yang istrinya jadi guru, ya kan? Udah jadi guru di sekolah, udah pulang ngurusin anak, pulang lagi ngurusin suami, nah macam-macam lah ya. Nah yang warna biru ini ada positifnya, Kak Andre hanya ngasih beberapa cerita. Asik Kak, sekarang aku ada YouTube channel family, wah semenjak pandemi, wah bagus. Tiap hari aku antusias Kak cari model mendidik anak, parentalk.id, ngikutin seminar, ngikutin parenting, wah pokoknya ngerumpi dengan teman-teman komunitas family dan parenting, bagus. Asik juga ya kayak kita jadi benar-benar sekarang ini menjadi benar-benar super mami dan papi seperti kita dulu zamannya kita baru berumah tangga. Bangga juga ya Kak bisa bantu dia ngerjain tugas. Ya kadangkala maaf ya jadi tugasnya akhirnya kita dinilai sama gurunya padahal itu tugas kita Kak. Gitu ya, itu yang SD ya Kak ya, kalau yang TK nggak begitu kelihatan. Yang SD itu ya. Nah kakak-kakak itu refleksinya sederhana saja. Ini saya hanya ngasih simpel saja, waktu saya berapa menit ya, saya bisa 3 jam kayak gini ya. Kak Andre, please ajarin gue dong. Ini anak apa nih, ibu-ibu loh, mama. Waktu itu WA ke saya. Kak Andre, please dong ajarin gue dong. Sebulan asik nemenin anak belajar, tapi suami bikin ribet nuntut terus perjalanan rumah. Tambah lagi kerjaan kantor, jadi ribet banget rumah. Lama-lama gue bisa stres. Ini seorang ibu beranak 2 di Bekasi, daerah Cibubur. Dekat sekolah. Oh enggak ya, enggak ya, jauh. Nah, Mami C, Jakarta Selatan. Kak Andre, gue makin hari makin emosi saja nih Kak, nggak tahu kenapa. Gue coba nahan di depan anak, tapi suami gue yang kena emosi. Emosi itu apa ya? Emosi gue. Gimana ya Kak ya? Ada gak terapinya Kak gitu? Ini ngomongnya gitu, kalau udah parents, itu kalau kita WA Japri itu kadang-kadang dia udah ngomong gue dan lo gitu ya, biasanya sama teman-teman, sama Kakak Andre. Lanjut lagi nih WA nih, saya langsung copy paste aja di WA nih. Papi B Tangsel, Kak Andre saya punya 3 anak yang bontot sekarang kelas 2 SD, lelah juga ya. Aktivitasnya nggak henti-henti, malah sekolah ini belum aktif-aktif lagi Kak, caranya gimana Kak please? Yang anak yang pertama dominan diurus maminya. Nah ini dibagi nih, anak pertama sama kedua diurus maminya, itu SMP SMA, yang SD diurus papinya. Oh luar biasa nih Papi B Tangsel. Papi Jaktim, tapi saya nggak sebut. Kak Andre, thanks ya. Kadang memang emosi dan pingin anak full time. Stres, tapi sekarang saya punya cara yang asik. Thanks idenya kemarin. Idenya banyak banget saya kasih ide kemarin. Papi Jakarta Utara, Kak Andre, udah 3 bulan kalau dibilang sekarang gue ibunya anak-anak. Dulu gue sering pergi keluar kota karena sering dinas. Sekarang saya efek corona saya di rumah. Dan kalau tidur sekarang dipeluk sama 2 kerucil-kerucil, ya ampun, luar biasa. Jadi ada perubahan yang positif maupun negatif. Ini anak-anak SMP, mungkin mama, para parents, dan ibu-ibuku semua punya anak yang SMP. Kak Andre masih ingat aku gak? Kakak papa sekarang melamun terus karena kerjaan papa bisnis red down Kak. Jadi berantem terus di rumah. Aku bingung mau curhat sama kakak sama siapa ya Kak. Banyak hal, ini saya cuma beberapa aja. Berubah, kakak-kakak, wow banyak banget berubah. Ayo, banyak banget yang berubah. Tapi yang jelas ini saya kasih tahu. Kakak-kakak tahu betul gak? Ini katanya ahli teknologi, tanpa kita disadari, rupanya dunia ini sedang dididik. Wah, dididik dari industri 4.0, yaitu handphone sekarang ini, sekarang berubah menjadi the human touch revolution. Artinya adalah kita bersama. Bu Indah. Bu Indah lagi sedang konser. Nah, kakak-kakak, the human touch revolution ini adalah kenapa kita bukannya menyudutkan teknologi itu salah. Itu salah banget. Tetapi kita harus bersahabat dengan teknologi. Jadi anak-anak yang saat ini sudah di rumah sakit jiwa, baik itu di Bogor, baik itu di Jakarta sedang naik hampir lebih dari 15%. Ya, kakak-kakak boleh silakan dibuka di internet. Teman-teman, kakak-kakakku, mamaku. Karena apa? Karena tidak terbiasa untuk, saya ulangi lagi ya, beradaptasi. Untuk mengolah
untuk membangun paradigma atau paradigma apa ya? Untuk membangun konsep bagaimana kita berdamai dengan teknologi. Nah, ini dia. Penting bagi saya, Kak. Bagi saya, teman-teman kakak-kakak. Nah, maka intinya gini, the human touch revolution. Saya pengen tahu kakak Febi. Kakak Febi di mana saat ini? Kakak Febi. Kakak Febi di rumah Iya, atau Pak. di rumah atau di sekolah? Iya. Kakak Febi di rumah atau di sekolah? Di rumah. Kakak, kita boleh nggak Di sedikit rumah. 1 menit berkunjung di rumah kakak? 1 menit saja, walaupun kita belum kenal. Aku pengen dong berkunjung ke rumah kakak. Ini namanya the human touch revolution. Coba Kak Febi, kurang lebih 25 detik. Coba kita berkunjung ke rumahnya Kak Febi di ruang tamunya, nggak apa-apa. Coba Kak. Coba. Mana sih Kak Febi hilang ya? Kak Febi. Waduh. Sebentar ya. Nah, ini namanya sebentar. kakak-kakak. Ini namanya the human touch revolution. Aku keliling gitu. Enggak, cukup di ruang tamu aja. Saya pengen tahu rumahnya kakak Febi walaupun kita nggak kenal. Kita mau bertamu ya, 29 orang, 30 orang ini. Yes, kita akan bertamu ke rumahnya Kak Febi hari ini. Nah, itu namanya the human touch revolution. Kita langsung masuk transparan. Kita boleh berkunjung ke kolam ikannya tuh anak. Boleh kita berkunjung ke rumahnya Nathan. Tetapi virtual. Kita berkunjung ke rumahnya Ibu Melosila Sarafati, ya kan. Kalau Ibu Milosi lagi sedang anniversary, kita coba rayakan bersama secara virtual di anniversary misalkan gitu ya. Misalkan. Coba Kak Febi udah belum? Kakak Febi. Ya hilang Kakak Febinya. Iya, ini ruang tamunya. Lagi mati lampu ya? Kak Febi lagi mati lampu. Iya, gelap banget ya Kak. Iya, Kak Febi lagi. Tapi gue udah gak nyalain lampu nih. Lagi pada ngerjain tugas, adik-adikku. Ya. Sedikit saja kita berkunjung. Tugasnya online. Ya, gak apa-apa. Coba sedikit saja. Malu deh. Gak apa-apa Kakak Febi, kita berkunjung. Gimana nih, aku harus gimana nih? Silaturahmi ya. Coba, yuk kita kunjungi rumah Kakak Febi selama 15 detik. Udah mau tahunya sampai sini aja. Iya, baik. Kalau kayak ini rumah tahu. Segini aja. Terima kasih ya Kakak Febi. Sekarang saya mau ke Ibu Indah. Boleh dong sedikit kita berkunjung ke ruang tamunya yang banyak fotonya itu. Yang baru, iya Bu Indah. Boleh dong kita berkunjung ke rumahnya Bu Indah. Wah itu banyak foto-foto. Boleh. Ini bukan lagi ada tamu kita nih. Iya bercanda kok. Nah kakak-kakakku semua, ibu-ibu itu salah satu bentuk industri 5.0 adalah tidak lagi memandang bahwa teknologi, menyudutkan teknologi. Tetapi Kak Andri itu kalau ngajarin para mahasiswa, itu kadang-kadang kita main di dapur. Itu seru banget. Jadi selama 15 pertemuan saya, selama 1 semester itu anak-anak malah nggak mau. Kadang-kadang 3 jam cukup kurang malah. Karena kita transfer value, kita transfer kejiwaan kita transfer rasa. Saya nggak tahu, apakah semoga imply, atau yang di sini saya nggak tahu orang tua dari mana saja, di institusi lembaga manakah, misalkan anaknya ada yang ulang tahun gitu ya, wah harus ada perayaan virtual harusnya, karena itu anak senang banget, nggak selalu melulu dengan belajar, anak-anak itu bermain dan belajar, itu dunianya. Jadi misalkan party virtual, masak virtual, apalagi touring virtual, kita harus mencoba, dan anak-anak tuh senang kok. Bu guru, mamiku besok ulang tahun loh. Ya nggak apa-apa, 5 menit rayain dulu maminya ulang tahun. Yuk kita rayain dulu, kita nyanyi yuk dengan ibunya dengan maminya Andre, yuk kita ulang tahun, yuk kita rame-rame ulang tahun. Selamat gitu, bawa lilin. Itu menurut saya menarik. Kita mencoba bersahabat dengan dunia teknologi di human touch revolution. Oke, saya bisa 3 jam kalau kayak gini, waktu saya tinggal 10 menit lagi. Nah maka kakak-kakakku semua, penting gak sih sekolah di tengah pandemi? Waktu jawabannya nanti saya terakhir ya. Tetapi kakak-kakakku, ibu-ibu, ini semua berkembang di tengah pandemi. ICT, infrastruktur, intuisi, produk market, dan lain-lain, finansial sistem, semua berkembang. Kakak-kakak boleh lihat nanti di inlife.sch.id. Itu satu-satunya website sekolah yang seperti shopee.com. Wah, itu kalian tuh, tim kreatif yang buat. Jadi kakak-kakak kalau melihat inlife.sch lagi sedang dibangun, semoga selesai nanti akhir Januari, itu seperti shopee.com. Nanti semuanya adalah bernuansa dengan financial system, market share system. Jadi teman-teman kakak-kakak kita berubah sekarang. Sekolah pun jadi harusnya berubah. Gitu ya kakak-kakak ya. Nah, maka harapannya ada 12 ruang ini. Ayo kakak-kakak, parents-parents, emak-emakku, pola hidup, sistem, dan kebiasaan yang baru. Jadi
kebiasaan yang baru itu kita coba mulai dari sekarang, termasuk guru-guruku seluruh Indonesia saat ini sedang berjuang untuk masuk kebiasaan yang baru. Nah, maka kakak-kakak, ayo di pandemik ini pedagogis itu kependidikannya berubah. Parents harus terampil juga nih, karena ada perubahannya sedikit. Nah, kita lihat ya, banyak pertanyaan substansi tentang perubahan ini. Nih ada 2, terutama ortu dan sekolah. Guru saya taruh di atas, murid di bawah, ortu ada di tengah-tengah, dan sekolah di tengah-tengah. Ini yang paling penting bagi saya, berubah KBM-nya. Nah ini dia, saya ingat statement ortu begini. Ortu Jakbar, Kak bingung Kak, sekolah belum latih kita. Aku nggak ngerti untuk bisa mendidik anak-anak. Ini pernah Ortu Jakbar ngomong sama saya. Ortu SD di Bekasi, via internet tidak optimal Kak, stres saya. Ini anak SD kelas 1 anaknya, di Rici. Ortu di Jakarta Pusat, orang tua lelah Kak mendampingi belajar beneran nih Kak. Serius Kak, Ortu di Harapan Indah, sistem apa ya Kak yang tepat? Lalu sampai kapan situasi belajar model begini ya Kak ya? Please Kak, aplikasi apapun tetap membatasi ruang belajar. Tidak semua ortu memahami model belajar virtual. Lagi-lagi ortu tidak siap. Saya senang statementnya begini, itu salah sih pemerintah. Ngomongnya adalah belajar dari rumah itu salah menurut saya. Saya pengkritik Kementerian Pendidikan. Harusnya belajar di rumah, bukan dari rumah. Belajar di rumah itu artinya rumah menjadi sekolah, ya, bukan belajar dari rumah. Oke, nggak apa-apa. Nah, buat apa sih Kak sekolah di tengah pandemi? Penting nggak sih Kak? Gitu ya. Kakak-kakakku, ini banyak sekolah yang nggak merubah konsepnya. Saya nggak heran anak-anak SMA banyak tawuran. Anak SMA banyak main di kafe karena membosankan belajarnya. Anak SMP, kasus kekerasan seksual anak dan penyimpangan pergaulan banyak di kasus SMP. Bahkan di Jakarta dari 47 kasus sekarang menjadi 1.237 kasus. Itu baru baca saya kemarin. Naiknya hampir 900% saya sebutnya. Karena apa? Sistem sekolahnya kakak-kakak nih yang bikin masalahnya. Dia belum berubah gitu ya kakak-kakak ya. Nah maka yuk psikologi belajarnya gampang. Didominasi umur 5-8 tahun. Tadi ke Bu Vivin udah lengkap banget tuh tentang neuroscience-nya. Tapi kakak-kakak gini, ada visual, ada audiotip, ada kinestetik. Pertanyaan saya sederhana. Kalau visual, oke, nonton ya kakak-kakak ya. Nonton di, bukan nonton ya, melihat di Zoom-nya sekolah. Pertanyaan saya, kalau tidak sekolahnya apik, tidak sekolahnya keren, tidak sekolahnya metodenya gitu, apakah kinestetik, saya ulangi lagi ya, kinestetik itu gerakan. Apakah orang tua murid mengajarkan gerakan-gerakan tentang hal-hal yang lain? Saya pikir tidak semua orang tua bisa seperti itu. Maka kita perlu CS dengan sekolah. Maka perlu apalagi anak-anak kecil itu didominasi umur 5-8 tahun. Ini cukup mengerikan perkembangan ini. Karena FAK ini, kakak-kakak danku semua, FAK ini adalah harus berkembang dari mulai umur 6 bulan itu khusus kinestetiknya memang harus dikembangkan. Contoh misalkan, Kak anakku introvert banget sih Kak. Introvert itu pendiam. Coba kita refleksi ya mama-mama ya, apakah dulu di umur 2 bulan sampai umur 7 bulan seringnya digendong? Pernahkah kita sedikit tega anak itu nangis gitu ya, nangis 1 menit biarkan dia nangis gitu ya, bergerak-gerak. Biarkan kita liatin gitu ya, kita liatin cuman dia bergerak semua. Ini kinestetiknya. Tapi kalau tiba-tiba digendong, iya betul itu diam. Digendong itu diam. Tetapi pertumbuhan kinestetiknya itu yang berbahaya. Maka kalau gendong itu harus ada waktunya gendong, ada waktunya kita lihatin, ada waktunya dia bergerak. Bisa nangis kan anak kecil, anak bayi kan hanya menangis gitu ya. Hanya menangis. Lalu tangannya gitu ya, dulu dibedong. Dulu dibedong ya. Tetapi sekarang udah milenial. Sekarang bedongan itu paling kuat paling sekitar 20 hari, setelah itu tidak dibedong lagi karena memang pertumbuhan otot-ototnya berbeda. Itu dari mulai bulan kecil itu anak-anak udah kinestetiknya harus digerakkan. Maka orang-orang yang introvert pendiam, anak-anaknya diam, itu kinestetiknya tidak seimbang bersama dengan audiotifnya. Saya gabungin, waktu saya tinggal 5 menit lagi. Nah ini masalahnya kakak-kakakku. Anak saya umur 4 tahun, ibu-ibuku, karena saya nikahnya 2015. Kami tinggal di sebuah klaster yang sangat sepi menurut saya. Sangat sepi. Bisa dihitung anak-anaknya. Saya memasuki sekolah, belum ada yang buka di sekitar klaster saya di Bekasi ini. Bukan di Cibubur ya. Pengen banget saya masukin. Karena apa? Saya butuh banget dengan teman sebayanya.
gayanya dia ngomong, ya walaupun di dunia virtual ya, tapi ketika dia temu, itu si Raffi, papi, Raffi itu tuh wajahnya, bajunya. Dia punya teman sebaya. Dan semakin banyak teman sebaya, walaupun dia virtual, tetapi dia bisa telepon-teleponan atau saling zoom-zooman, itu membuat saya semakin sehat psikologinya. Saya jujur seorang psikolog juga, saya sebagai seorang psikologi praktisi, saya khawatir dengan perkembangan anak saya yang ini. Karena di tengah COVID ya. Dan dia jujur, makanya saya harus sore-sore hari jam 3 atau jam 4 saya suruh papi suruh opa dan omanya karena saya belum pulang ya kadang-kala ya. Opa oma main ke rumah sepupu. Biar dia ada teman sebaya. Karena apa? Teman sebaya ini itulah yang membentuk generation pendidikan di tengah-tengah mereka. Ini teman sebaya. Teman sebaya lah akhirnya membentuk. Nah, pertanyaannya, Kak Andre, cepetan mana guru? Ya, ulangin, guru mendidik anak-anak, orang tua mendidik anak-anak, atau teman sebayanya memberikan support kepada dianya. Cepetan mana? Boleh saya tahu? Jawabannya ada yang tahu? Guru mendidik anak itu, umur 6 tahun lah katakanlah ya. Atau gurunya atau orang tuanya ngasih saran gitu ya. Atau temennya, ungkapan temennya, sesuatu ungkapan 1-2 kalimat yang paling cepat masuk dalam memorinya, masuk yang mana? Boleh tahu? A, guru, B itu orang tuanya, atau C teman sebayanya? Ada yang tahu nggak kakak-kakak? Ini secara psikologi information namanya, atau sebut dengan memori paradigma, memory transferring, memory processing. Dalam psikologi ada. Ada yang tahu nggak? Boleh nih 50.000 loh hadiahnya. Enggak ya, 50.000 itu hadiahnya itu ini ngocok ya. Kakak boleh ada yang tahu nggak? Kecepatan yang paling mantap di dalam masuk memori itu adalah ungkapan dari pendidikan seorang guru atau orang tuanya atau ungkapan dari teman sebayanya, informasinya. Silakan. Ada yang tahu? Guruku? Temen. Nah, itu terjadi di anak saya. Saya mendidik anak saya itu saya sebut agak sedikit perfect ya. Artinya ya memang kebetulan saya punya teori itu ya. Saya coba menjadi kajian-kajian saya dalam mendidik dia. Saya setiap hari dongeng terus. Setiap hari saya setiap malam dongeng. Dengan konsistennya gitu ya. Lalu, nah ketika ada temennya ini, saya ada temennya ini teman sebayanya umur 4 tahun. Itu sering teriak-teriak. Itu sebelah rumah saya sebenarnya. Tapi dia ketemunya tuh bisa seminggu cuma 3 kali gitu ya, 4 kali tergantung. Kalau saya ada, kalau bapaknya dia ada, itu biasanya dia ada karena biasanya di rumahnya opanya. Nah, itu mereka tuh dalam waktu 2 bulan ini main dengan ya gitu aja, main cuma sejam 2 jam di depan klaster gitu di teman-teman itu. Anak saya tiba-tiba nggak tahu tak apa, tiba-tiba aja kalau lagi manggil satu tuh teriak, wah gitu. Wah ini siapa yang ngajarin gitu. Terus saya bilang, kamu siapa yang ngajarin? Itu tuh papi. Nah lihat ya, saya nggak pernah ngajarin, gurunya nggak pernah ngajarin, tetapi ketika ada ungkapan, ada modeling, ada perasaan dari teman sebayanya, dia langsung masuk ke memorinya lebih cepat dari apa yang kita omongkan atau orang tuanya apa yang kita omongkan. Apa orang tuanya. Jadi teman-teman, pentingnya sekolah di tengah pandemi ini salah satunya ini. Dia bertemu dengan teman sebayanya secara virtual. Nah, kalau ada ungkapan-ungkapan lucu dengan teman sebayanya, itu siapa namanya? Itu Arsel. Halo Arsel, aku namanya Domi. Arsel ganteng banget. Langsung dia, papi aku katanya Domi, aku ganteng loh, Pi. Nah, itu. Jadi teman-teman, kakak-kakak, dari 3 komponen itu teman sebaya ini penting. Baik dari TK, SD, SMP. Perkataan dan ungkapan, bukan didikan ya, perkataan, ungkapan, bukan didikan. Mereka anak-anak saya ulangi lagi, ungkapannya ya, bukan didikannya, ungkapannya. Nah, maka gitu ya kakak-kakak ya, ini saya buat teorinya dari beberapa jurnal internasional di tengah pandemi. Penting banget nih, waktu saya 2 menit lagi. Sekolah, terutama di sekolah kami, maksud saya, ini punya ide yang cukup menarik dalam jurnal-jurnal. Jadi nanti biasanya sekolah langsung ke anak, ya, mendidiknya langsung ke anak, berkreatif, belajar, bermain. Tetapi dengan pandemi ini kita berubah paradigmanya. Jadi sekolah wajib kita seminggu sekali ketemu dengan ortu, mendidik, kita belajar bersama, bukan mendidik, belajar bersama, maaf. Belajar bersama, guru-gurunya belajar, orang tuanya belajar. Ada 5 pembelajarannya. Pertama, pembelajaran pendidikan untuk anak. Kedua adalah perkembangan psikologinya. Ketiga, finansial keluarga. Keempat, kehidupan seksual suami istri. Kelima adalah kehidupan sosial suami istri. Itu penting. Maka sekolah kami, atau sekolah kita punya sistem seperti itu. Itu paling cepat sebulan 2 kali. Kita punya makanya in-life training development itu salah satunya adalah kita coaching pedagogis, belajar bersama.
Bukan ngajarin ya Bapak Ibu ya. Belajar bersama dengan orang tua murid. Belajar bersama. Jadi nanti akan ada itu waktu-waktunya belajar bersama. Nah, jadi saya terakhir, waktu saya tinggal 2 menit, nggak selesai semua. Sekali lagi kakak-kakak, sekolah wajib berkreatif, bermain dan belajar kepada anak-anak. Tetapi orang tua kita juga akan memberikan belajar bersama dengan orang tua, dengan orang-orang profesional. Baik itu adalah pendidikan untuk anak-anak, kedua untuk psikologi pertumbuhan dan klinisnya, ketiga finansial keuangan keluarga, keempat kehidupan seksual suami dan istri, yang kelima adalah terakhir saya lupa lagi tadi. Lupa saya kalian, lupa satu lagi apa? Kehidupan sosial suami istri. Jadi itu kakak-kakak dan ibu-ibu yang parenting. Nah, maka ayo dalam waktu 1 menit ini saya penutupan. Yuk, karena anak punya jiwa, maka teman-teman pentingnya kita di sini. Saya lanjut aja ya kakak-kakak ya, saya lanjut aja. Ini panjang banget. Maka Kak, penting gak sih Kak sekolah? Penting banget 100%. Yang pertama adalah dari teori berperilaku. Semakin dia konsisten dengan belajar 2 hari sekali atau sehari sekali dalam waktu 2 jam, dia akan terbentuk dengan sesuatu kebiasaannya. Kalau bablas, habislah sudah. Kakak-kakak ayo cung, jarinya cung. Siapakah yang sebelum tidur pada berdoa bersama atau sholat bersama? Atau ungkapan syukur bersama kepada Tuhan sebelum pada tidur. Kalau belum pernah dibiasakan, tidak akan pernah. Anak saya, kakak-kakak, itu jam mama tidurnya malam, jam 10:30. Karena udah kebiasaan kita malamnya berdoa, sama malamnya ngedongeng, sama malamnya minum air putih satu gelas setengah gitu, kalau setengah gelas gitu ya. Dia itu kalau belum minum setengah gelas, belum denger dongeng, sengantuk-ngantuknya, sama belum berdoa aja nggak bisa tidur. Tadi malam dia tidur jam 1 kurang seperempat. Karena nungguin papinya ngebuat bahan. Lalu dia panggil papinya, "Papi aku ngantuk, dongengin dong, kita doa bentar ya." Lihat kebiasaan konsistensi. Nah kalau sekolah lebih mantap lagi. Ada yang namanya pendekatan psikodinamika, namanya role model, contoh. Anak-anak butuh contoh. Kalau nggak sekolah, anak-anak bingung contohnya siapa ya. Kalau dia sekolah, contohnya gurunya, jelas gitu ya. Atau nanti kalau sekolahnya punya sistem bagus, ortunya dididik jadi YouTubers, belajar bersama dengan ahli pendidikan, wah akhirnya ujung-ujungnya ortu menjadi role model mereka juga. Maka penting banget. Inilah paradigma paradigma corona gitu ya di tengah-tengah pendidikan. Pendekatan humanistik. Lalu jadilah partner family. Seperjalanan dalam setiap permasalahan. Maka nanti kita akan sering namanya journey. Tadi Karian akan ngajak, ayo kita main ke Google sekolah teknologi. Wow, main ke Google Amerika, nggak perlu ke Amerika, tapi kita akan tahu siapakah yang membuat teknologi ini si Google ini. Kita akan lihat di kantor Google di Amerika sana. Wow, nanti Karian akan bawa. Nanti di trial class akan ada. Kita sudah ada 10 program. Jalan-jalan virtual ke Google, jalan-jalan virtual ke Eropa, macam-macam lah itu Karian sama Kak Gita yang sudah siapkan. Dan akhirnya kakak-kakak pendekatan sosial budaya. Maka anak-anak itulah visual, auditif, dan kinestetik. Maka iman dan etika. Kalau dia tidak punya patokan etika di sekolahnya, dia tidak bisa menerapkan etika, walaupun di keluarga ada etika. Tetapi dengan sekolah dia akan menguatkan etikanya. Dan imannya misalkan begini, Mami, aku belum sholat, tadi Bu Guru sama teman-temanku sudah pada sholat, aku mau sholat. Mami, Papi tadi udah pada misa nih berdoa, kita kok belum misa ya? Tadi temanku pada misa tuh jam 7 pagi. Dia di reminder. Maka kakak-kakak itulah gunanya sekolah. Maka kesuksesan dan kenyamanan kita dalam melakukan tanggung jawab adalah mental mendidik. Wah, inilah yang disebut mental mendidik. Penting nggak sih sekolah gitu ya? Di tengah pandemi, pertama mental kita harus kuat. Yang pertama adalah pentingnya. Karena mental kita sebagai orang tua juga dididik sebagai pendidik. Dan anak-anak mentalnya juga dididik sebagai siswa atau siswi anak-anak yang dididik secara kontekstual pandemi. Dan saya yakin mereka akan bertumbuh. Maka kalau mereka nggak dididik secara mental, maka akan menjadi mentalnya kakak-kakak. Maka minggu depan gitu ya, minggu depan kita akan coba ada pelatihan khusus tentang mental guru-guru dan orang tua. Besok minggu depan di jam yang sama. Ini in life training development nih, manajernya Kakak Valen.
Jadi minggu depan itu ada yang namanya pelatihan Zoomtopia, pelatihan kreativitas pengajaran virtual bersama Karian dan kawan-kawan. Nanti akan diajarin Sabtu depan. Sabtu depan akan lebih rame pastinya karena banyak guru-guru dari Penabur, dari Saint John pada mau gabung minggu depan. Nah, ortu boleh ikut karena kita belajar bersama. Sekarang udah nggak ada lagi pemisahan intuisi antara guru dan ortu. Kita sama-sama pendidik semuanya. Amin teman-temanku, kakak-kakakku, saya cukup jam 12. Saya hanya Supermander, ini paling cepat. Ini seminar saya yang paling cepat, cuma setengah jam. Thank you, nggak ada film karena waktunya habis. Silakan kakak-kakakku, Karian. Wow, cepat setengah jam. Kak Andre berhasil. Yeay! Ramai sendiri gue di ruangan ini. Buat Kak Andre, memang betul ya, saya sering biasa sama Kak Andre. Biasanya ini beliau itu minimal tuh 2 jam. Jadi ini baru pertama kali. Kan cuma 30 menit. Stres juga gue setengah jam nguber terus. Biasanya Kak Andre itu banyak cerita kasus-kasus saya, kasus-kasusnya Kak Andre ya. Kasus-kasusnya Kak Andre, kasus-kasusnya orang tua murid. Itu biasanya saya sedikit sharing, cuman karena waktunya cuma setengah jam ya, saya hanya sedikit tadi penggalan-penggalan itu. Gitu Kakak Valen, Kakak Rian, saya serahkan sama kakak-kakak dan guru-guruku yang sangat ceria-ceria ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih Kak Andre. Jadi para parents dan para kakak-kakak juga boleh menuliskan di dalam pertanyaan dan sembari menunggu, silakan Kak Gita ada yang mau disampaikan sebagai kesimpulan atau sedikit ringkasan yang tadi sudah dibahas. Silakan Kak Gita. Terima kasih Karian, terima kasih tadi. Sebelum ringkasan ada yang tanya dulu, ada yang tanya ya di chat ya Kak? Sudah ada yang tanya belum ya? Belum ada sih. Belum ada. Tanya dong, satu dong. Ya, saya nggak bisa tidur nih kalau ada yang nanya nih. Beneran saya nggak bisa tidur loh. Atau mau ikut ke rumah gitu ya, ada dongeng bersama malam-malam. Bersama Kak Arsel. Arsel tuh anak saya. Ayo monggo, ada yang bertanya dong, please, kakak-kakak. Ayo dong, masih banyak. Ya boleh, yang mau bertanya silakan bertanya langsung. Nanti pertanyaan menarik boleh dikasih pulsa ya Mas ya, 50.000 ya Mas ya. Boleh, mantep banget emang nih, in live keren memang. Keren. Ayo monggo in-play dan in-live. Udah dikasih 50.000. Ada beneran. Canggih memang nih. Kalau gitu saya nanya deh. Lumayan 50.000 buat beli chat time. Dapat 2. Ibu Arjuna, Mami Arjuna, ayo Mami Arjuna, Mami-mamiku, ayo dong nanya apa gitu Kak Andre biar seneng sama Kak Vivin nih. Ini perdana kan kita ini akan setiap hari Sabtu. Lalu setiap Rabu nanti akan ada. Terus-terusan akan ada. Semua Indonesia kita akan undang, seluruh Indonesia. Ini baru pertama kita coba yang terbatas gitu ya. Ayo kakak-kakakku, mami-mamiku, ada yang mau bertanya? Ibu Indah atau Inplay Depok, Inplay Manggarai, Inplay apalagi? Jakarta Pusat, Inplay Jakarta Selatan, Inplay Bekasi, semua Inplay lah ada di kota-kota manapun, saya nggak tahu. Ada yang mau bertanya? Atau saya mau bertanya, Kakak Arjuna, Kakak Arjuna, Bunda Arjuna, dan bunda-bunda. Oh iya. Ya Andre, saya mau tanya. Kak Andre, maaf. Nggak apa-apa, Mami Bu, Kakak. Ya Kakak Indah gimana Kak? Kak Andre, begini tadi yang saya dengar ulasannya itu sepertinya cocok untuk anak-anak yang sudah siap sekolah ya, artinya dari umur 4 sampai dengan seterusnya. Nah, masalah kita nih Bu Guru, kalau kelompok bermain tuh saya susah ngajak anak-anak untuk bermain lewat sistem yang seperti ini, lewat Zoom, lewat video, pokoknya yang pakai media. Kira-kira bagaimana ya Kak caranya biar saya bisa membawa anak-anak bisa bermain tapi tetap via Zoom atau via Asik, mantap. Jawabannya sederhana. Kakak Indah wajib minggu depan ikut. Semuanya akan jawabannya ada di situ. Karena itu di training langsung. Jadi dari anak 1 tahun, ya langsung di training. Nanti kakak-kakak akan tahu beberapa program yang anak-anak tuh seneng banget. Itu dari kasih tahun. Betul memang. Kesulitan anak 2 tahun, itu 2 tahun itu adalah kebutuhan psikologis, kinestetiknya lebih dominan dibandingkan. Jadi gini, self control, saya ulangi lagi, self control anak 1 sampai dengan 2 tahun, itu saya sebut namanya kebutuhan self controlnya, itu mereka mengontrol dirinya dalam kinestetik itu belum bisa. Karena apa? Karena mereka lagi sedang ya, merasakan bahwa saya bisa menggerakkan semuanya. Itu 1 sampai 2 tahun. Nah 3 tahun self control udah bertumbuh.
Makanya saya pernah orang tua murid ke saya, kakak, ini anak saya ini jangan-jangan ini loh kak ya, super aktif ya. Ini anaknya tuh umur 2 tahun. Ini jujur aja ini bukan tetangga ya, klien saya. Dia umurnya 2 tahun. Jadi semuanya tuh dia dinaikin gitu ya. Saya bilang, malah yang bahaya itu adalah dia diam. Kalau diam itu malah saya sebut malah bahaya karena itu kebutuhannya sebagai tanda kutip itu ada namanya disordernya ada gitu ya. Kalau diam gitu ya. Tetapi kalau dia aktif, kamu sebut super aktif itu gimana? Super aktif itu adalah self control yang tidak bisa dikontrol secara normal. Contoh misalkan lagi belajar dengan bu guru gitu ya. Lalu dia megang toplesnya langsung dilempar dan hancur-hancuran, berantakan. Ini hati-hati. Ini ada salah satu disordernya. Karena apa? Dia tahu ini kalau lempar ini makanan ya. Self control makanan tuh nggak boleh dilempar. Tapi kalau dia cuma gede-gede doang, ini masih normal. Tapi makanan ini tiba-tiba dilempar begitu saja di umur 2 tahun, ini disordernya ada. Karena ada namanya authentic self control. Autentiknya ada. Maka kakak-kakak itu hal yang normal. Guru-guru susah banget Kak mendidik karena memang mereka lagi sedang bergerak. Tapi besok minggu depan akan dijelaskan bagaimana caranya, idenya, kreatifnya itu anak-anak yang umur 2-3 tahunnya atau kelompok bermain gitu ya. Dengan gerak-gerakan segala macam ya. Kita akan coba bagaimana caranya untuk membimbing mereka dengan cara-cara kinestetik pula. Kak Indah wajib besok ikut di jam yang sama. Yeay! Salam, baik Andre, terima kasih. Sama. Jadi ini jawabannya bukan teori Kak, nggak boleh teori kalau jawabannya. Jawabannya langsung praktis, besok ikut. Nanti kita akan latih caranya bagaimana. Ada caranya. Karena kalau teori saja itu tidak paten. Ya, karena beberapa murid kan memang harus cancel masuk ya Kak. Jadi nanti aja deh Bu kalau udah gede. Nanti aja deh Bu kalau pandemi udah beres gitu. Betul. Makanya in life development ini mencoba mencari keprihatinan, saya yakin. Memang di umur 2 tahun tuh ada caranya sendiri. Nah, jadi itu bukan super yang biasa, sangat super untuk mendidik mereka yang 2 sampai dengan 3 tahun kelompok bermain. Dibandingkan dengan 4 tahun ya. Kalau 4 tahun self controlnya udah lumayan berkembang dengan baik. Terima kasih. Sama, terima kasih. Kakak Indah. Kak Andre ada pertanyaan nih di chat. Asik, saya senang nih ada pertanyaan nih. Wow. Ya, saya bacakan ya Kak Andre. Dari Mam Nathan nih, Kak Andre bagaimana sih buat anak bisa fokus Zoom? Baik Kakak, gampang sekali jawabannya. Sekolah harus memberikan khusus namanya anak itu senang banget achievement. Anak itu senang banget stimulus. Kalau per 10 menit tidak ada hadiahnya, itu akan ditinggal kok. Jadi per 10 menit atau per 15 menit, misalnya gini, kemarin diajak virtual tour ke SeaWorld. Seharusnya per 10 menit harus ada minimal Silver Queen. Ayo, ikuti kakak tour ya, nanti 5 menit akan ada Silver Queen yang akan langsung kakak kirim pakai Gojek. Jadi anak-anak tuh nggak bisa tanpa achievement, nggak bisa, anak-anak nggak bisa. Dia manteng tanpa ada stimulus, tidak akan pernah bisa. Nah, yang siapa yang ngikutin sampai penuh, kakak punya boneka. Ini urusannya yayasan supaya dia bisa memberikan anggaran yang besar. Jadi, kakak-kakakku di in-flight maupun in-life, ayo, stimulus itu harus ada. Ataupun sekolah-sekolah lain yang ikut di sini ada 1 orang di sini saya lupa namanya, ada dari sekolah lain apa 2 orang saya lupa. Dari BHK kalau nggak salah. Ibu Mei hadir nggak? BHK ikut soalnya. Nah, maka kakak-kakak, kalau kita mau touring, mau virtual tour, nggak mungkin tanpa stimulus. Tidak akan pernah mungkin. Anak itu akan setengah jam pergi. Tetapi kalau ada stimulus, baik, saya punya hadiah 10 ya, nanti kakak kirim dari Gojek. Oke, nanti barang siapa yang ikut, setia ikut, ada Silver Queen, ada apa lagi? Ada boneka, yeay, ada apa lagi? Ada kue ulang tahun. Pokoknya coba aja ya, siapa yang ikut itu biasanya anak punya achievement yang baik. Anak itu harus ada stimulus, nggak bisa dia merespon terus, nggak bisa, apalagi umur 3-4 tahun, oh my god, bisa stres kita. Yang stres itu gurunya, udah stres tapi pada bubar gitu kan. Tapi kalau ada stimulus, beda. Makanya kalau kita lagi ulang tahun, anak itu setia bisa 2 jam. Kenapa? Karena kuenya belum dibagikan. Apalagi hadiahnya nanti motor. Nah itu orang tuanya 7 jam pun ditungguin. Achievement ya, achievement itu penting. Bisa dimainkan sih per 15 menit,
Jangan mahal-mahal, bembeng, silver queen, kan cuma harganya cuma 10.000, tapi anak tuh punya achievement yang kita akan kirim melalui Gojek. Atau paling hadiah utamanya adalah chat time, harga berapa? 35.000. Mau nggak mau kita pakai sistem ini. Semakin anak terbiasa, saya ulangi lagi, semakin anak terbentuk jam 10 virtual virtual tour, berarti selama sebulan ada virtual tour di hari Kamis, nanti di bulan kedua dia akan nanya, Mami, virtual tour-nya kok nggak ada sih hari Kamis? Nah ini psikologi banget. Dia sudah menanyakan apa yang sudah dihabitkan. Persis itu namanya teorinya Skinner dan Pavlov. Semakin dibiasakan, semakin dibentuk. Ya nggak ada achievementnya lama-lama berkurang sedikit. Tapi naik turun. Nanti dia akan mencoba, lama-lama hilang. Pelan-pelan. Naik, diturunkan sedikit hadiahnya, nanti dia akan bubar. Naik lagi dikit, diturunkan banyak, lama-lama dia akan stabil, lama-lama nggak ada hadiah. Lama-lama nggak ada peserta. Oh enggak ya? Enggak ya, bercanda. Oke ya kakak-kakak, itu jawabannya sederhana. Maka nggak apa-apa ya Mami Arjuna, semuanya juga sedang kita belajar bersama ya. Semua belajar bersama, bukan saja guru in play atau in live. Semua di Indonesia, bahkan di Jakarta, Kak Andre itu setiap saat dan setiap waktu mendidik guru-guru yang SD itu. Wow, guru-guru juga sedang nyari ide-ide yang berbeda. Gitu, lomba masak keluarganya Kak Nathan, keluarganya Kak Arjuna, ayo lomba masak. Nah, nanti digojekin ke InLive, dicicipi sama Bu Vivin sama Chef. Siapa pemenangnya gitu loh, kasihlah beberapa ide-ide kegiatan-kegiatan yang bukan saja sekolah, tetapi keluarga juga, keluarga akhirnya menikmati kesekolahan itu. Gitu. Ada namanya apa namanya Karian? Take out apa? Take me out. Take me out, keluarga paling romantisme, tahun 2021, InPlay dan InLive menyelenggarakan dengan hadiah total 25 juta rupiah. Wah, sanggih, bercanda yang bohongan. Tapi ada hadiahnya misalkan, keluarga romantisme gitu ya. Ini kalau diterusin kalian, saya bisa sampai jam 2, tolong di-cut. Oke, berarti di-cut. Terima kasih. Bahaya saya kalau dilanjutin bisa sampai 2:30 gue. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Gita ya. Pertanyaan terakhir. Iya. Kak Vivin jawab boleh ya, Kak Vivin ya. Wah, Mas Andri mulu nih. Kak Vivin coba bisa jawab. Iya, mungkin bisa dijawab oleh Bu Vivin atau Kak Andre. Ada 2 pertanyaan, langsung saya bacakan saja dua-duanya. Yang pertama dari InPlace Depok. Kak, bagaimana cara mengatasi anak yang diberikan kepercayaan untuk pegang HP sebagai fasilitas sekolah, tetapi digunakan lebih banyak untuk main game? Wah. Nah, yang kedua nih dari Mam Arjuna. Itu udah tadi gue jawab, udah Kak Andre jawab. Ya. Udah Kak Andre jawab. Oke, dari Mam Arjuna. Kak Andre, Arjuna tampak bosenan nih. Kemarin diajak virtual tour ke SeaWorld, Bali Zoo. Belum setengah jam, dia bilang kapan selesainya, bosan nih, gimana cara mensiasatinya. Itu juga udah ya tadi Mas Andre ya? Ya, tadi ada teori khusus. Ada teori khusus. Nanti yang Depok boleh coba ya, yang Depok, yang di Kota Bekasi, dan semuanya kota itu ya. Yang di BHK juga boleh coba ya, yang BHK Bunda Hati Kudus, Jakarta Pusat, boleh coba. Kayaknya ada di Penabur juga ada, di Penabur Semak 6, kayaknya hadir hari ini, saya nggak tahu namanya. Coba nanti setting. Oke, lanjut Kak. Iya, baik. Oke, untuk sebelumnya, Mam Arjuna ada pertanyaan? Dari tadi tadi kan pertanyaan mengenai kondisi Arjuna nih. Sudah cukup jelas ya? Cukup, Kak. Berarti saya juga harus sogok dari rumah ya? Iya, benar. Achievement ya. Achievement. Permen. Permen. Tapi jangan lupa ya, Mami juga ada punishment. Oke. Nggak boleh achievement tanpa punishment, nggak boleh. Punishment itu dia tahu antara salah dan benar. Contoh misalkan gini, kamu nggak ngikut Zoom ya? Mami hukum kamu ya. Boleh, kenapa enggak? Karena mereka harus tahu ada achievement, ada punishment. Ada salah, ada benar. Ada dosa, ada suci. Nah, jadi itu harus dibiasakan, nggak boleh. Tergantung ya. Pak, aku ikut Zoom ya? Tergantung. Kalau tergantung nih bisa berantakan pendidikan kita. Oke? Jadi teman-teman, kakak-kakak harus jelas. Dan ada punishment-nya. Itu saya ngomong juga sama istri saya, itu si Arsel itu punishment-nya tahu. Jadi kalau mamanya sudah mulai begini, dia langsung, itu salah ya, Taham itu kamu salah ya. Ya mama, aku salah, mami aku salah. Itu salah ya, perbuatan itu salah. Ingat, itu salah, itu tidak benar. Di hadapan semua orang itu salah. Nah, gitu. Contoh, naik kursi, contoh lagi main waktu umur 2 tahun, naik kursi ke ruang tamu gitu, langsung maminya ngomong, Arsel, itu salah, itu perbuatan salah. Coba ungkapin, apa itu? Itu perbuatan salah. Baik gak? Tidak baik. Jadi nggak boleh apa? Tidak. Sekali lagi apa itu? Itu perbuatan salah. Sekali lagi itu apa?
Perbuatan salah, Mami. Sekali lagi itu apa? Perbuatan salah, Mami. Nggak baik, Mami. Makasih, Mami. Paham? Makasih, Mami. Sampai sekarang dia nggak pernah naik kursi. Karena itu tahu dia salah. Jadi memang tuh dari umur 2 tahun kami akan tahu. Tidak ada toleransi antara tergantung, kasihan, tergantung. Aduh, aku nggak tega kalau dia nangis. Gitu. Jangan kakak-kakak. Lebih baik nggak teganya sekarang daripada terbentuk repot. Gitu ya. Baik, Kak Vivin, mau saya jawab yang pertama atau Kak Vivin yang kedua? Yang dari komputer sebelahnya dikecilin Ibu Vin suaranya. Kayak nggak feedback. Ya. Maka habis itu di-unmute lagi. Atau saya jawab dulu sebelum Kak Vivin saya jawab dulu atau bagaimana Kak Vivin? Atau bagaimana Kak Vivin, monggo? Andre. Hah? Tuh, masih gaung Kak. Ya udah Kakak ya. Baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik, hampir di Instagram atau beberapa yang WA saya secara WA ya. Artinya gara-gara saya ngasih iklan di WA saya, ada yang nanya, Kak itu gimana sih masa murid dikasih handphone? Lucu ya? Lucu ya, emang lucu sama sekolahnya ini lucu, tapi memang ini adalah kajian-kajiannya. Kak, bagaimana cara mengatasi anak yang diberikan kepercayaan untuk pegang HP? Jadi begini, kakak-kakak, nanti kakak-kakak di bulan April mainlah ke InLife. Itu ada namanya beberapa locker. Jadi memang kita ngasih HP. Visinya adalah kita berdamai dengan teknologi. Dan HP ini hanya aplikasi pembelajaran khusus yang kita pakai di sekolah. Artinya anak bisa menguasai secara kejiwaan, secara emosi untuk mengatur bagaimana caranya bagaimana saatnya bermain handphone, saatnya belajar pakai handphone, saatnya berevaluasi pakai handphone. Selama ini nggak ada. Anak ngasih di handphone, mana belajar, mana main game, nggak ada. Tapi sekarang kita mau menempatkan secara teorinya Pavlov dan Skinner. Di mana saatnya memegang handphone dengan belajar. Di mana saatnya bermain handphone dengan gamenya. Ada waktunya juga. Di mana saatnya ada ujian itu evaluasi pembelajaran maksudnya, melalui handphone. Dan ini sudah didesain oleh InLife. Dengan handphone yang akan diberikan itu, dengan installer juga yang akan diberikan. Contohnya adalah Baby Bus. Oh, Baby Bus. Baby Bus itu ya, Baby Bus. Kan ada tuh Baby Bus yang tentang pembelajaran A, B, C, D, E, I, J. Pertanyaan saya, itu nonton atau belajar? Kalau nggak didampingin, itu nonton. Saya ulangi lagi, kalau nggak didampingin, itu nonton. Tapi kalau didampingin, ayo kita nonton Baby Bus. A, B, C, D, itu pertama aja ngeliatin. Yang kedua, ayo kita ulangi lagi yuk. Lalu kita stop. Apa tadi? I. Ini huruf A ya. Nih, stop ya. Nih, Mami stop nih. A nih ya. Nih lihat nih ya. Baby Bus ngomong A. Coba ngomong A. Ini hurufnya A ya. Coba kamu nulis hurufnya A pelan-pelan. Lalu kita lanjut lagi ya. B. Itu terus-terusan. Jadi semua video yang ada di YouTubers, yang ada di YouTube atau games yang ada dimanapun, kalau itu games pedagogis itu kalau didampingi secara tepat, itu game itu sangat maksimal dan optimal. Tapi permasalahannya adalah video-video edukasi itu hanya anaknya sekedar nonton. Tidak didampingi secara pedagogis. Bagaimana guru atau orang tua terampil melalui video-video yang sangat banyak di YouTube gitu ya. Contoh lain lagi misalkan, jadi nanti ada aplikasi sendiri InLife. Jadi kakak itu boleh dibawa pulang nggak kak? Nah nanti ada yang boleh dibawa pulang, ada saatnya dibawa pulang, ada saatnya di lokernya sekolah. Gitu. Jadi kita punya loker, ada 2 loker ya. Jadi nanti pas masuk pun masuk ke ruangan kecil dulu, baru nanti tidak pakai sepatu, lalu masuk ke ruangan tengah, kan semua pakai vinil tuh, kayu-kayu itu atas set maupun atas bawah pakai vinil kan, yang di Cibubur. Maka memang sekolahnya nggak pakai sepatu, mereka kaos kaki karet itu ya. Jadi semuanya itu sudah lepas dari ruangan-ruangan khusus. Maka mereka hanya bawa handphone maksudnya tabnya itu, tab pembelajarannya, lalu buku tulisnya sebagai motoriknya. Lalu apalagi kakak beberapa alat medical kitnya atau healthy kitnya atau ada beberapa lagi alat-alat peraganya. Nah jadi itu kak bagaimana cara mengatasi anak yang diberikan kepercayaan itu tadi jawabannya. Jawabannya adalah kita akan memberikan rule tertentu. Maka ada nanti pelan-pelan ya ibu siapa tadi pertanyaannya? Menarik nih pertanyaannya. Nanti ada pelatihannya bu.
Oh, ke ibu guru ya, in play ya. Nanti ada pelatihannya bagaimana caranya kita mencoba menguasai teknologi dengan mendampingi mereka. Ada caranya. Nanti kalau nggak salah itu di bulan Maret kita akan memberikan training kepada guru-guru yang mencoba soal program ini. Terima kasih kakak-kakak, bu guruku. Ada lagi Kak Vivin, monggo tambahin Kak Vivin. Sudah lengkap Kak Andre. Waktunya juga sudah melewati batas waktu bahkan, jadi hari ini memang diringkas sedemikian rupa walaupun padat merayap. Nanti dilanjut lagi di pertemuan berikutnya saja supaya mami-mami bisa masak sekarang. Oke, terima kasih Kak Andre, Kak Vivin. Silakan Kak Gita untuk secara singkat saja diumumkan siapa nih yang dapat lucky draw-nya. Asik. Iya, jadi lucky draw karena tadi berdasarkan pertanyaan yang cukup menarik ya. Tadi sudah ada, berarti ada 3 pertanyaan ya. Ada 4, ada Bu Indah, Mam Nathan, Inplace Depok boleh disampaikan Inplace Depoknya atas nama siapa? Karena yang pendaftar di link pastikan per nama. Lalu ada Mam Arjuna. Seperti itu. Jadi nanti mohon ditunggu saja, akan dikirimkan ke nomor yang didaftarkan di link tersebut ya. Begitu Karian. Oke, itu atas nama Kak Tati ya, betul ya. Berarti ada 3 orang. Selamat nih buat 3 nama ini. 5 juta ya, betul Kak Andre ya? 5 juta atau 500.000 kan? Betul sekali, 50 juta rupiah. Baik, terima kasih kakak-kakak. Semoga nanti bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya di hari Sabtu depan dalam jam yang sama, karena akan banyak lagi kegiatan dengan tema-tema menarik. Dan kami mau ajak foto bersama nih sebagai kita semua. Ya, boleh dinyalakan wajah-wajahnya. Kak, aku belum mandi Kak, ya nggak apa-apa ya. Nggak kecium kok, tenang aja. Ini kayak menat aja lagi dalam perjalanan ya. Oh, Implay Depok ada 3 orang di sana ya, banyak sekali. Halo kakak-kakakku. Kita ditunggu ya minggu depan kita belajar bersama dengan guru-guru Jakarta sama orang tua Jakarta pula. Oke. Malu-malu nih. Baru kenal ya sama Kak Andre ya yang Implay Depok. Ya, baru melihat ya. Oke, kita berfoto dulu. Kak Angel, Ibu Dewi, Ibu Purnomo, Mami Nathan. Oke, siap ya. 1, 2, 3, cekrek. Oke, sekali lagi ya, tuh kayak Kak Andre tuh. Wah, Kak Andre udah memberikan contoh inspirasi gayanya ya. Sarangi tapi dengan dilingkarkan ke atas kepala. Siap ya? 1, 2, 3. Cekrek. Woi. Baik, terima kasih kakak-kakak semua dan juga parents. Sampai bertemu lagi. Kami dari InLife Training Development pamit undur diri. Dadah, selamat makan siang ya. Selamat makan siang, selamat menikmati hadiahnya juga, akan segera dikirim.